Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita awali hari kita dengan kita senantiasa mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan semakin sulit, semakin kacau. Kita bisa melihat bagaimana deru peperangan semakin besar, semakin meluas. Keadaan alam pun semakin menakutkan. Bahkan perekonomian ini akan semakin sulit. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita boleh tetap senantiasa bersyukur. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala apapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dunia ini. Seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan seperti ini. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat keadaan dunia sekarang ini, begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, apalagi orang yang punya kekuasaan ataupun orang yang biasa pun mengalami hal-hal yang sama seperti ini. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita harapkan dari keadaan dunia sekarang ini. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita boleh tetap senantiasa mau mencari Tuhan. Ketika kita mau mencari Tuhan, firman Tuhan katakan Ia yang akan menjawab dan bahkan melepaskan kita dari segala kegentaran atau ketakutan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan dunia sekarang ini? Hal yang pertama yang harus kita lakukan, mari biarlah kita jangan berbangga terhadap diri kita sendiri. Banyak orang mungkin merasa bahwa dengan kekayaan dia, dengan kebijaksanaan yang mereka miliki, maka mereka akan tetap senantiasa kuat. Tetapi kita mau melihat di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah kamu memuji diri sendiri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Melalui ayat ini kita diingatkan supaya kita tidak memuji diri kita sendiri, tidak memegahkan diri kita sendiri. Sebab kita tidak tahu dengan hari esok yang akan kita jalani. Tetapi mari biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tetap senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh tetap senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama, ketika kita menyikapi keadaan dunia ini, jangan kita berbangga dengan kekuatan apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, jangan kita berharap bermegah terhadap dunia ini. Apapun yang dunia tawarkan, semuanya adalah bersifat sementara, bersifat semu. Seperti apa yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, yang tidak mencari Tuhan. Jadi yang kedua, jangan kita mengandalkan dunia ini. Jangan kita bermegah terhadap apapun yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita membaca ayat ini maka kita bisa melihat bahwa orang yang mengandalkan kereta, orang yang mengandalkan kuda, orang yang mengandalkan peralatan-peralatan perang itu tidak menjamin bahwa mereka itu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dunia sekarang ini alami. Tetapi biarlah kita boleh tetap bermegah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mau bermegah kepada Tuhan, maka di situ kita akan bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu berlaku atas kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang dunia tawarkan saat ini, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi hal yang kedua ini, jangan kita mengandalkan apa yang dimiliki oleh dunia ini. Tetapi mari kita boleh tetap senantiasa mau
bermegah di dalam Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ya. Kalau di dalam Alkitab di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Nah ini, jadi orang lain mungkin boleh bermegah ya terhadap kereta-kereta yang mereka miliki, terhadap kuda-kuda, kekuatan yang mereka miliki. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita boleh tetap senantiasa bermegah di dalam Tuhan Allah kita. Nah, seperti apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Jadi bukan dunia yang memberi kemenangan, bukan kekuatan diri kita yang memberikan kemenangan, tetapi hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kepada siapa? Kepada setiap kita, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Dia yang akan menjawab setiap seruan orang-orang yang diurapi ini. Bahkan Dia yang memberikan kemenangan ya melalui kuasa tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini ya. Dunia mungkin menawarkan hal-hal yang semakin sulit dalam kehidupan kita. Orang bisa menjadi takut, menjadi gentar menghadapi masa depan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, mereka tetap akan alami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi ini luar biasa ya, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mau bermegah di dalam Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun saat ini yang mungkin sedang kita alami dalam kehidupan kita, tetapi yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Dunia mungkin akan semakin sulit, akan semakin sukar yang harus kita hadapi. Tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kemustahilan-kemustahilan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita ini. Dan kita percaya di dalam Tuhan, ketika kita bermegah di dalam Tuhan, Tuhan sudah sediakan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kembali kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan terhadap janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap janji-Mu adalah iya dan amin dalam hidup kami. Ketika kami tetap senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka kami akan menikmati bagaimana campur tangan Tuhan yang akan membawa kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kami. Sehingga melalui proses apapun yang mungkin kami jalani Tuhan, kami tetap percaya, kami boleh tetap yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kami. Terima kasih apapun saat ini yang menjadi pergumulan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada. Mari Tuhan, mereka boleh tetap senantiasa bermegah di dalam Engkau. Mereka boleh tetap senantiasa berharap kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau adalah sumber kuasa di dalam setiap apapun pergumulan-pergumulan yang kami alami Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan boleh senantiasa nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan rasa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melangkah bersama Engkau. Haleluya. Amin.